Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asma Idatul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang babus shaum dalam kitab Fathul Mu'in. Pertama, yang harus kita ketahui adalah pengertian dari shaum atau puasa itu. Di dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan bahwa babus shaumi, babu utawi iki iku bab as-shaumi nerangake puasa, wa lugotan utawi shaum ing dalam cara lugoh iku imsaku ngeker, wa syar'an lan ing dalam cara syara iku imsaku ngeker an muftirin saking barang kang batal ake bisyurutihi kelawan piro-piro syarate puasa. Dari segi bahasa, as-shaum atau puasa itu artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah fikih, as-shaum itu artinya imsaku, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa itu dengan syarat-syarat tertentu. Bulan puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban 2 Hijriah. Kemudian, siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan? Dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan bahwa wa innama lan pamestine wa yajibu wajib saumu opo saumu puasa Ramadana ing bulan Ramadan ala ing atase kulli mukallafin ing saben-saben wong kang mukallaf. Mukallaf di sini disebutkan sebagai orang dewasa normal yang mampu untuk berpuasa baik secara indera maupun secara agama. Kemudian siapa saja orang-orang yang tidak diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Yang pertama yaitu swabiyin, anak kecil, kemudian majnunin, orang gila, kemudian manlah yutikuhu bikabirin, yaitu seseorang yang tidak kuat puasa karena usianya sudah tua. Kemudian au marodin la yurja bur'uhu, atau seseorang yang sakit namun tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian ada juga yaitu orang perempuan yang haid maupun perempuan yang nifas. Nah, orang-orang tersebut tidak diwajibkan berpuasa ketika di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu lan utawi fardune puasa kuniyatun niat biqalbi ing dalam ati wala yushtaratu lan ora den syarat ake opo talaffudu biha ngucap ake kelawan niat bal yungdabu balik den sunah ake talaffudu biha. Disebutkan tadi bahwa fardunya puasa itu niat di dalam hati dan tidak diharuskan mengucapkan niat tersebut karena ketika mengucapkan niat tersebut itu termasuk kesunahan, karena yang wajib atau yang perlu itu yaitu niat di dalam hati. Kemudian jika ada seseorang yang niat puasa Ramadan di hari pertama itu, seseorang niat untuk puasa 1 bulan full, tapi dia niatnya hanya di awal hari pertama puasa, tapi dia niatnya itu untuk 1 bulan. Apakah itu boleh? Di dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan qala syaikhuna lakin yang bagi zalika liyasulalahu saumul yaumi alladzi nasiyan niyata fihi inda malikin kama tasunnalahu awwalal yaumi alladzi nasiyaha fihi liyasulalahu saumuhu inda Abi Hanifah. Yang artinya bahwa guru Ibnu Hajar berkata, akan tetapi hal tersebut baiknya dilakukan dengan tujuan jika puasa lupa niatnya, maka puasa itu tetap sah menurut Imam Maliki. Seperti sunahnya niat pada awal hari di mana dia lupa niat agar sah menurut Abu Hanifah. Jadi ini sah-sah saja jika seseorang di hari pertama bulan puasa itu dia langsung meniatkan puasa Ramadan selama 1 bulan. Tetapi alangkah baiknya ketika setiap harinya kita mengucapkan niat di dalam hati untuk niat berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apa sih landasan dari perintah untuk berpuasa ini? Tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah dasar yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Kemudian, apakah boleh seseorang berbuka puasa di tengah hari? Ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk berbuka di tengah hari karena ada alasan-alasan tertentu. Seperti misal anak kecil yang sedang belajar berpuasa, maka berpuasanya mungkin hanya sebatas sampai waktu zuhur. Tetapi di dalam kitab Fathul Mun ini disebutkan wayubahu lan den wenang ake opo fitrun buka fi saumi wajibin ing dalam puasa wajib. Siapa saja orang-orang yang boleh berbuka puasa hanya sampai jam makan siang atau setengah hari saja. Yang pertama, bimaridin mudirrin, yaitu lara kang bahaya. Yang pertama yaitu bimaridin mudirrin, lara kang bahaya. Orang pertama yang boleh berpuasa sampai setengah hari, misal itu sampai siang hari, boleh berbuka lebih dulu adalah orang yang mempunyai penyakit berbahaya. Mempunyai penyakit yang berbahaya, yang misal karena puasa itu malah penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Mungkin bisa juga seseorang yang mengidap penyakit, mempunyai penyakit mah kronis, yang mana kalau tidak makan selama setengah hari saja, misal sakitnya malah kambuh. Jadi itu diperbolehkan untuk berpuasa sampai hanya setengah hari saja. Kemudian yang kedua, wafisa farin qasirin lan ing dalem lunga kang kena dikosor, yaitu orang yang berpergian jauh dan yang biasa dikosor itu diperbolehkan untuk puasa hanya setengah hari saja. Tapi di sini syaratnya yaitu berpergian dengan jarak yang jauh. Kalau jaraknya dekat itu tidak diperbolehkan. Dan tujuan perjalanan ini, dan jika tujuan perjalanan itu untuk maksiat, maka itu tidak boleh. Tapi ketika tujuan perjalanan itu untuk kebaikan, maka boleh saja puasa hanya sampai setengah hari. Nah, tetapi orang yang berpergian itu, misal berpergian jauh tapi dia masih mampu, masih kuat untuk berpuasa, maka berpuasalah sampai waktunya berbuka puasa maghrib begitu. Kemudian yang ketiga, wali khaufi halakin lan seseorang yang mengkhawatirkan mati karena puasa tersebut. Misal karena lapar atau karena dahaga, jadi dia merasa bahwa puasa itu mungkin akan membuatnya mati gitu karena khawatir. Jadi itu seseorang itu diperbolehkan untuk berpuasa hanya sampai setengah hari saja. Dan yang keempat adalah bi annahu yalzamu hasodini, yaitu kelawan bi annahu kelawan sak temene sya'nun iku yalzamu wajib hasodini ing piro-piro wong tani. Nah, yang keempat ini disebutkan tadi bahwa hasodini ing piro-piro wong tani. Maka para petani di sini kan biasanya pergi ke sawah dan bekerja itu setengah hari atau sampai seharian, itu pasti berat pekerjaan petani di sawah atau di ladang atau di kebun. Maka jika pekerjaannya itu berat, boleh berbuka puasa sampai setengah hari saja. Tetapi jika pekerjaannya itu sedang enteng atau sedang mudah, maka tidak boleh membatalkan puasa di tengah hari. Kemudian permasalahan tentang puasa qadha. Puasa qadha, siapa saja yang harus berpuasa qadha atau yang mengganti, yaitu di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wayajibu mengko wajib akeh opo qadha'u puasa qadha ma fata kang faut opo puasa walau senajan bi udrin kelawan ono udur minas saumi wajibi saking puasa wajib. Lalu jika ada permasalahan, seorang perempuan sedang haid, kemudian dia suci pada siang hari. Nah, dari siang hari menuju maghrib itu apakah perempuan itu berpuasa atau tidak berpuasa saja, karena kan sudah jalan setengah hari. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan wa musafiri lan wong kang lunga qadimah kang teka
sopo musafir asna an-nahari ing dalam tengah-tengah rino muftiron hale buka wahaidin lan wadon kang haid tahurot kang suci opo haid asna uhu ing dalam tengah-tengahe rino. Nah, perempuan yang haid kemudian suci di tengah hari itu kan semalam atau tadi malamnya dia tidak berniat untuk niat puasa Ramadan. Nah, untuk itu ketika dia suci pada tengah hari, maka dari tengah hari sampai waktu maghrib berbuka puasa itu seseorang yang baru suci tersebut, perempuan yang baru suci tersebut harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa untuk menghormati waktu. Jadi ketika seseorang telah suci, meskipun dia tidak sedang puasa, dia diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang jangan sampai seperti orang puasa lah, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa tersebut. Nah, menurut itu perempuan tersebut tidak dipandang sebagai orang yang berpuasa, tetapi dia mendapatkan pahala.